Warung teh kecil di pojok pasar malam tiba-tiba jadi legenda. Orang-orang rela antre demi segelas teh dari Poci Kuningan yang konon hidup. Semakin banyak yang minum, semakin banyak pula cerita aneh. Bisikan dalam cangkir kosong, bayangan wajah dalam uap, dan rasa rindu yang tak wajar. Hingga suatu hari, sang penjual ditemukan mati kaku, seolah sedang dicekik sesuatu yang tak terlihat. Benarkah yang mereka teguk hanya teh? Atau ada sesuatu lain yang ikut masuk? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat selalu. Selamat menonton. Lampu-lampu bohlam warna-warni bergelantungan di sepanjang jalan, berayun pelan ditiup angin malam. Bau kacang rebus, sate ayam, dan kembang gula bercampur jadi satu, membuat udara di pasar malam itu padat dengan aroma makanan. Suara musik dangdut dari panggung hiburan bercampur dengan teriakan pedagang yang menawarkan mainan anak-anak, pakaian murah, hingga balon berlampu. Orang-orang berjalan berdesakan. Anak-anak tertawa sambil menggenggam balon. Para remaja sibuk mencoba wahana komedi putar. Sementara orang tua sibuk menawar harga sandal. Di antara hiruk-pikuk itu, ada seorang lelaki paruh baya berjalan pelan mendorong gerobak kecil berisi termos dan beberapa gelas plastik. Dialah Pak Harjo, penjual teh keliling yang sudah bertahun-tahun mangkal di setiap acara pasar malam. Teh hangat, teh manis, 2000 segelas. Suaranya lemah, hampir tenggelam oleh riuhnya pasar. Sesekali ada yang menoleh, tapi segera berlalu. Beberapa pembeli mampir, membeli 1-2 gelas, lalu pergi tanpa kesan. Tehnya tak buruk, tapi juga tak istimewa. Hanya teh biasa, manis dan hangat, sekadar mengusir haus. Wajah Pak Harjo terlihat letih. Keringatnya bercucuran, meski udara malam terasa dingin. Ia duduk sebentar di bangku kayu, dekat arena komedi putar, menatap pedagang lain yang laris manis. Penjual sosis bakar dikerubungi pembeli. Penjual gulali tak henti-hentinya memutar adonan gula. Penjual jagung bakar dikelilingi asap harum yang memikat. Sementara itu, gerobaknya tetap penuh. Pak Harjo menarik napas panjang. Ia menatap termos tehnya yang masih berat. Malam hampir larut, tapi dagangan masih banyak tersisa. Sambil bergumam lirih, ia berkata pada dirinya sendiri, "Kalau begini terus, kapan aku bisa berubah nasib?" Lampu-lampu pasar malam mulai dipadamkan satu persatu. Musik dangdut dari panggung berhenti, menyisakan suara obrolan pedagang yang sibuk membereskan dagangan. Asap sate yang tadi menyesaki udara pun perlahan hilang tertiup angin. Pak Harjo masih duduk di bangku kayu dekat arena komedi putar yang kini sudah kosong. Kursi-kursinya bergoyang pelan tertiup angin, berderit lirih. Ia menunduk, mengusap wajah yang lelah. Uang receh di kalengnya tak seberapa. Perutnya perih menahan lapar. Andai saja ada yang bisa membuat daganganku laku, gumamnya lirih. Saat itulah ia mendengar suara langkah pelan. Tap, 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 semakin dekat. Ia mendongak. Dari arah kegelapan lorong pasar muncul sosok seorang kakek tua. Tubuhnya kurus, punggung sedikit bungkuk. Bajunya lusuh, rambutnya putih kusut, dan matanya tampak redup namun dalam, seperti menembus dada Pak Harjo. Kakek itu duduk begitu saja di bangku panjang, hanya beberapa jengkal dari Pak Harjo. Tanpa menoleh, ia berkata dengan suara serak, "Kau menjual teh, tapi tak ada yang benar-benar ingin kembali membelinya." Pak Harjo terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu seperti menusuk. Bagaimana bisa orang asing ini tahu isi hatinya? Kakek itu lalu menghela napas, meraih sesuatu dari kain lusuh yang disampirkan di pundaknya. Dari dalamnya
ia mengeluarkan sebuah poci kuningan tua. Ukirannya samar, berbentuk sulur-sulur aneh, dan saat cahaya lampu bohlam redup mengenainya, permukaannya tampak berkilau seperti basah. Ia meletakkan poci itu di meja kayu di depan Pak Harjo. Aneh, saat poci itu menyentuh permukaan meja, Pak Harjo bisa merasakan getaran halus merambat ke telapak tangannya. Kakek itu menatapnya, tersenyum tipis. "Gunakan ini untuk menyeduh tehmu. Orang-orang akan selalu kembali. Kau tak akan lagi kekurangan." Pak Harjo menelan ludah. Ada bagian dari dirinya yang ingin menolak, tapi ada juga bagian lain, bagian yang lelah hidup miskin, yang berteriak ingin percaya. Hanya satu syarat, jangan pernah mencicipi tehnya sendiri. Namun, sebelum ia sempat bertanya, kakek itu sudah tak ada. Bangku kosong, yang tersisa hanya poci kuningan di depannya, berkilau dingin di bawah cahaya lampu yang bergoyang. Keesokan malam, Pak Harjo mencoba menyeduh teh dengan poci itu. Saat air panas dituangkan, terdengar desis aneh, seolah poci bernapas. Uap yang keluar pekat kelabu, aromanya manis, namun ada jejak bau besi berkarat. Ia mendekatkan hidung. Wangi tehnya hangat, menenangkan, tapi di balik itu ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia merasa seakan ada suara-suara kecil dari dalam uap, berbisik pelan, terlalu pelan untuk dimengerti. Meski aneh, ia tetap berjualan, dan hasilnya mengejutkan. Pembeli datang silih berganti. Mereka bilang tehnya terasa lebih hangat, lebih enak, membuat badan ringan. Bahkan ada yang langsung memesan gelas kedua. Tak lama, pembeli bertambah banyak. Orang-orang berdesakan, bahkan rela menunggu lama hanya untuk mendapatkan segelas teh panas dari poci kuningan itu. Pak Harjo melongo. Selama bertahun-tahun berjualan, tak pernah ada yang begini. Malam itu, ia pulang dengan hati gembira karena tehnya laris, uang berlipat ganda, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar beruntung. Namun malam itu, ketika ia mencuci poci, ia melihat sekilas cairan di dalamnya berwarna merah pekat seperti darah. Ia terkejut, tapi ketika menatap lagi, warnanya kembali coklat biasa. "Ah, mungkin aku lelah. Cuma halusinasi," gumamnya, mencoba menepis rasa aneh itu. Malam berikutnya, pembeli semakin banyak, tetapi sikap pelanggan terlihat aneh. Pelanggan pertamanya, seorang bapak paruh baya yang biasa membeli sate, kini selalu mampir ke warung Pak Harjo lebih dulu. Ia minum satu gelas teh, lalu menatap kosong beberapa saat. Bibirnya bergerak-gerak seolah menggumamkan sesuatu yang tak terdengar, sebelum akhirnya meminta gelas kedua dengan suara bergetar. "Satu lagi, Pak, saya masih haus." Pelanggan kedua, seorang perempuan muda, wajahnya pucat, yang hampir tiap malam datang. Ia minum teh dengan cepat, lalu menempelkan hidung di atas cangkir kosong, seolah menghirup sisa aromanya dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca, dan ia berbisik pelan sambil tersenyum aneh. "Bau ini seperti rumah lama saya." Pelanggan ketiga, ini yang paling membuat Pak Harjo merinding. Seorang anak kecil, kira-kira usia 8 tahun. Ia datang dengan ayahnya. Setelah meneguk tehnya, si anak menatap poci kuningan itu lama sekali, lalu bertanya dengan polos, "Pak, di dalam pocinya ada banyak orang ya? Mereka tadi melambai ke saya." Ayahnya tertawa, menganggap itu sekadar imajinasi. Tapi wajah Pak Harjo mendadak pucat. Ketika pasar bubar, Pak Harjo sendirian membereskan dagangannya. Saat ia hendak menutup poci, tiba-tiba dari dalam uap terdengar suara lirih, jelas sekali. "Terima kasih, sudah memberi kami minum." Ia terlonjak, menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Angin malam bertiup dingin, menggoyangkan lampu bohlam yang hampir padam. Ia menatap poci itu lama-lama. Tangannya gemetar, tapi kemudian ia menepis rasa takutnya. Uang di kaleng lebih banyak dari biasanya, dan perut anak-anaknya malam itu kenyang. Untuk pertama kalinya, ia merasa kutukan itu bisa jadi berkah. Beberapa bulan berlalu, Pak Harjo
bukan penjual teh keliling lagi. Dia sudah punya warung. Warung tehnya di pasar malam selalu penuh. Sudah bisa membeli rumah baru, motor untuk anaknya, dan perhiasan untuk istrinya. Orang-orang mulai menyebutnya Pak Harjo Teh Poci. Bersamaan dengan itu, hal-hal ganjil semakin sering muncul. Ada sesuatu yang mulai terasa tidak wajar. Setiap kali ia membuka poci untuk menyeduh, uap pekat yang keluar selalu membentuk bayangan samar di udara. Kadang seperti wajah-wajah asing yang tersenyum aneh, kadang seperti tangan-tangan kecil yang bergerak cepat lalu lenyap. Malam-malam tertentu, saat warung tutup, ia merasa ada orang lain yang duduk di bangkunya, padahal jelas tak ada siapapun. Bangku itu bergoyang dan terdengar bisikan lirih. Tuang lagi, tuang lagi. Anak-anaknya mulai sering sakit meski makanan tercukupi dan tinggal di rumah yang layak. Mereka mengigau di malam hari, menyebut nama orang asing yang tak mereka kenal. Dan istrinya pernah terbangun ketakutan karena mendengar suaminya bergumam dengan suara menyeramkan. Satu teguk lagi, satu jiwa lagi. Pak Harjo berusaha menepis semuanya kecemasan itu. Ia berpikir, ini cuma harga kecil untuk semua keberuntungan. Tapi ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Ada satu pertanyaan yang selalu mengusiknya. Kenapa ia dilarang mencicipi tehnya sendiri? Kenapa aku tidak boleh mencicipi? Aku yang menyeduh, aku yang menuang, aku yang jual, tapi aku tidak tahu rasanya. Apa bedanya kalau aku hanya minum satu teguk? Lagi pula, kalau memang berbahaya, kenapa semua pembeli baik-baik saja? Suatu malam, ketika pasar mulai bubar, sambil membereskan gelas-gelas, ia menatap poci itu lama sekali. Uap tipis masih keluar. Larangan kakek misterius yang terus terngiang justru membuatnya makin penasaran. Selama berbulan-bulan, ia hanya bisa menebak-nebak apa sebenarnya rasa teh itu. Semua orang bilang istimewa, membuat segar, bahkan menenangkan. Tapi kenapa ia sendiri tidak boleh mencicipi? Rasa penasaran makin lama, makin tak tertahankan di dalam dirinya. Tangannya gemetar saat meraih tutupnya. Begitu dibuka, uap hitam keabu-abuan mengepul, menebar bau manis bercampur amis besi berkarat. Dan dari dalam poci itu, jelas sekali ia dengar suara lirih, serempak dari banyak mulut. Minumlah, tuan kami, satu teguk saja, maka kau akan mengerti. Ia menuang sedikit teh ke dalam gelas, cairannya pekat, hampir hitam, berkilau aneh di bawah cahaya lampu. Mengangkat gelas itu, menatap isinya lama-lama. Lalu perlahan, ia dekatkan ke bibir. Cangkir itu bergetar di tangannya. Cairannya hitam pekat, memantulkan bayangan wajahnya yang tampak asing, seperti bukan dirinya sendiri. Bibirnya kering, tenggorokan gatal, dan ada dorongan aneh yang membuatnya tak bisa menolak. Akhirnya, ia meneguk, hanya sedikit. Sekejap lidahnya mati rasa. Cairan itu bukan seperti teh, rasanya getir, pahit, dan asin. Ada aroma amis yang menusuk, seperti darah basi. Ia ingin memuntahkannya, tapi tenggorokannya justru menelan sendiri, seolah ada sesuatu yang memaksa masuk. Tiba-tiba, dadanya sesak. Dunia di sekelilingnya berputar. Lampu bohlam yang bergoyang tampak berubah, jadi lingkaran merah menyala, berdenyut-denyut. Uap dari cangkir naik ke wajahnya. Dalam uap itu, ia melihat wajah-wajah samar. Perempuan menangis, anak kecil tertawa getir, lelaki tua menatap kosong. Semua mulut mereka bergerak, berbisik serempak. Akhirnya, kau bersama kami. Ia juga melihat pasar malam kembali hidup, tapi aneh. Orang-orang yang biasanya membeli teh kini berdiri di sekeliling warung. Wajah mereka pucat, matanya kosong, mulutnya terus berbisik. Satu teguk lagi, satu teguk lagi. Pak Harjo mundur ketakutan, tapi kakinya berat seperti terikat. Cangkir di tangannya pecah tanpa suara. Cairan hitam itu jatuh ke lantai, namun bukannya menyebar. Cairan itu merayap naik kembali ke meja, masuk ke dalam poci. Ia menjerit, tapi suaranya tertelan, bisikan ribuan suara dalam kepalanya.
Di telinganya, samar terdengar tawa parau kakek misterius yang dulu memberinya poci. "Kau sudah mencicipi, Pak Harjo. Kini kau bukan lagi tuannya. Kau hanya wadah berikutnya." Nafas Pak Harjo terengah, dadanya naik turun cepat, matanya melotot menatap poci kuningan yang kini bergetar di atas meja. Uap hitam mengepul semakin tebal, menutup pandangan, hingga ia merasa terjebak di dalam ruang asing yang bukan lagi warungnya. Suara-suara itu makin keras. Jeritan, tangisan, tawa, semuanya bercampur, memenuhi kepalanya sampai ia merasa gendang telinganya akan pecah. "Keluar, keluar dari kepalaku!" teriaknya, tapi suaranya serak, nyaris tak terdengar. Lidahnya kaku, lalu terasa seperti terbakar. Mulutnya terpaksa terbuka, dan dari dalam tenggorokannya mengalir cairan hitam kental. Panas, pahit, amis, menetes ke bajunya, ke lantai, ke tangannya sendiri. Mata Pak Harjo semakin buram. Di detik terakhir kesadarannya, ia melihat sesuatu. Poci itu tersenyum. Ukiran sulur di permukaannya berubah bentuk, membentuk wajah samar dengan mulut yang ternganga lebar. "Sekarang giliranmu memberi minum kami, selamanya," bisik suara 1000 mulut itu. Lalu tubuh Pak Harjo jatuh membentur lantai. Gelap, sunyi. Esok paginya, saat matahari baru naik, pedagang pasar menemukan warung Pak Harjo masih terbuka. Mereka terkejut melihat sang penjual teh terbujur kaku di lantai. Matanya membelalak kosong, mulutnya terbuka lebar seolah menjerit terakhir kali. Dari bibirnya menetes cairan hitam pekat yang berbau amis menyengat. Setelah kejadian itu, warung Pak Harjo tak pernah dibuka lagi. Poci kuningan katanya masih tersimpan di sana, terkunci di lemari tua. Orang-orang yang nekat mencoba mencuri poci itu selalu hilang tanpa jejak. Orang-orang pasar yang tahu kisah itu kini selalu berbisik, poci itu tidak pernah benar-benar diam. Malam-malam tertentu, bila berdiri cukup dekat di depan warung kosong itu, bisa mendengar desisan samar dari dalam poci. "Mau teh? 1 teguk saja."